Shalom, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sungguh-sungguh siapkan hati untuk masuk dalam doa syukur hari ini. Ku mau hidup kudus seperti Yesus, menjadi sempurna seperti yang Bapa inginkan. Selalu berkenan padamu, hidup mengenakan pikiran dan perasaan Kristus, dalam perkataan, dalam perbuatan. Ku mau Kristus nyata di dalamku, yang ku ingini hanya kerajaan-Mu, ya Allahku. Keindahan dunia, kesenangan dunia, tak ku ingini lagi semua itu, sebab kemuliaan yang Bapa sediakan, itulah yang sempurna. Selalu berkenan padamu, hidup mengenakan pikiran dan perasaan Kristus, dalam perkataan, dalam perbuatan. Ku mau Kristus nyata di dalamku, yang ku ingini hanya kerajaan-Mu, ya Allahku. Keindahan dunia, kesenangan dunia, tak ku ingini lagi semua itu, sebab kemuliaan yang Bapa sediakan, itulah yang sempurna. Oh, dalam perkataan, dalam perbuatan, ku mau Kristus nyata di dalamku, yang ku ingini hanya kerajaan-Mu, ya Allahku. Keindahan dunia, kesenangan dunia,
kemuliaan yang Bapa sediakan, itulah yang sempurna. Itulah yang sempurna. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, Allah yang Maha Mulia, Allah yang Maha Agung, saat ini kami kembali ada di hadapan Bapa. Kami mau duduk diam di dalam hadirat-Mu, dan kami mau menanti-nantikan Engkau berbicara bagi kami. Ya Bapa yang mulia, hamba-Mu ini hanyalah alat. Taruhlah setiap perkataan kebenaran itu dalam mulut hamba, supaya apa yang hamba sampaikan, itulah kebenaran yang Bapa kehendaki. Dan kebenaran itulah yang akan memberkati setiap kami yang mendengarkan, bahkan mengubah kami menjadi pribadi seperti yang Engkau kehendaki. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami siapkan hati untuk menerima firman Tuhan saat ini. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tanpa kita sadari ada begitu banyak keinginan diri untuk menikmati hidup ini atau menikmati kesenangan dunia ini. Artinya begini, kita selalu ingin menikmati ini dan itu, apapun yang kita mau, ya. Pada akhirnya semua keinginan diri yang dipenuhi oleh hawa nafsu kedagingan itu membuat kita terseret, membuat kita terjatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Nah, dalam kehidupan banyak orang percaya, seringkali kita temukan ada begitu banyak persungutan. Mungkin juga itu terjadi di dalam hidup kita sendiri, di dalam diri kita sendiri. Ya, kita seringkali bersungut-sungut ketika kita mengalami pencobaan hidup. Dan konyolnya, Tuhanlah yang menjadi pokok sasaran dari persungutan kita tersebut. Seringkali tidak sedikit orang yang mengungkapkan dengan perasaan yang marah terhadap Tuhan, kecewa terhadap Tuhan, atau mereka memilih untuk mundur meninggalkan Tuhan, seolah-olah semua yang terjadi di dalam hidup mereka, ya, itu karena kesalahan Tuhan. Sebab Tuhan tidak mau menolong mereka untuk memenuhi semua keinginan diri mereka. Apa yang mereka mau tidak Tuhan penuhi. Inilah yang membuat banyak orang percaya begitu marah terhadap Tuhan, kecewa terhadap Tuhan, lalu mundur meninggalkan Tuhan. Nah, saudaraku, pertanyaan yang harus kita jawab sekarang adalah, yang berkuasa itu, ya, Tuhan atau kita? Kalau yang berkuasa itu Tuhan, maka kita harus tunduk sepenuhnya di dalam kedaulatan Tuhan. Bukan sebaliknya kita memaksa Tuhan untuk mengikuti setiap keinginan kita. Ini kan tindakan hidup yang konyol, saudaraku. Keadaan hidup seperti itulah, saudaraku, yang seringkali kita juga bisa mendengar orang berkata seperti ini, pencobaan yang Tuhan berikan kepadaku begitu berat. Atau ada juga yang berkata, saya sudah berdoa bertahun-tahun, tetapi Tuhan tidak menjawab doa saya. Sekarang persoalannya, isi doamu itu apa? Ya, permintaannya apa? Permohonannya apa? Itu menyenangkan Tuhan atau tidak? Atau hanya untuk kepuasan dirimu sendiri? Disinilah kita harus belajar untuk terus mengoreksi diri, saudaraku. Kita harus bertanya, mengapa semua ini kita alami? Mengapa semua ini terjadi di dalam kehidupan kita? Disinilah kita harus mencari akar persoalan hidup yang kita hadapi itu ujungnya dari mana? Ya, dimulai dari mana?
Kalau itu terjadi karena keinginan diri kita, maka kita harus menyadari keinginan kita itu sesuai dengan keinginan Tuhan untuk kehidupan kita atau tidak. Ya saudaraku, mari kita baca Yakobus pasal 1 ayat 13 sampai ayat 15. Firman Tuhan katakan begini, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Ayat 14, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Ayat 15, dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara perhatikan itu. Dari kebenaran firman Tuhan yang kita baca ini seharusnya kita mengerti, bahkan kita menemukan jawaban atas semua persoalan hidup yang sedang kita hadapi saat ini. Yaitu bahwa yang pertama, perhatikan baik. Yang pertama, pencobaan yang terjadi dalam hidup kita saat ini ternyata semuanya itu lahir dari keinginan diri kita sendiri. Jadi bukan karena Tuhan. Ingat itu? Bukan karena Tuhan, tetapi dari keinginan diri kita sendiri. Yang kedua, Allah tidak pernah mencobai siapapun. Artinya, di sini kita bisa mengerti bahwa kitalah yang menciptakan pencobaan atas diri kita sendiri akibat daripada keinginan yang kita miliki, yang dipenuhi dengan hawa nafsu kedagingan, saudaraku. Yang ketiga, kita harus sadar bahwa semua keinginan diri kita yang penuh dengan hawa nafsu kedagingan itu ya akan menggiring kita ke dalam bahaya. Perhatikan itu, semua keinginan diri kita yang dipenuhi dengan hawa nafsu kedagingan itu akan menggiring kita ke dalam bahaya. Kenapa? Firman Tuhan katakan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Kapan itu terjadi? Setelah kita berada di balik kematian, saudaraku. Nah, disinilah kita bisa kembali mengingat bahwa kejatuhan manusia ke dalam dosa pada mulanya semuanya itu berawal dari keinginan diri, dari hawa nafsu diri. Jadi di sini kita harus sadar bahwa semua keinginan diri yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan harus kita matikan dari dalam diri kita. Sebab jika tidak, maka keinginan itu akan melahirkan dosa. Akibat dosa itulah yang akan membuat kita terbuang ke dalam maut. Terbuang ke dalam maut itu tentu nanti setelah kita berada di kekekalan. Kita akan terbuang ke dalam api neraka. Dan saya selalu katakan api neraka itu tidak pernah padam. Ini adalah sebuah kengerian yang sangat dahsyat, saudaraku. Kita harus menyadari ini sebelum terlambat. Jangan menganggap sepele akan hal ini, saudaraku. Kita harus berubah untuk satu hal ini. Itulah kenapa firman Tuhan menasihatkan kita di dalam Amsal pasal yang keempat ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudara, di sini kita bisa mengerti bahwa bejana hati kita tidak boleh diisi atau tidak boleh terisi dengan keinginan-keinginan diri yang penuh dengan hawa nafsu kedagingan. Sebaliknya, bejana hati kita harus terus diisi setiap hari dengan kebenaran Allah, supaya seluruh hidup kita akan dihiasi oleh kebenaran itu saja. Tidak ada yang lain lagi yang menghiasi hidup kita selain kebenaran Tuhan saja. Ya, kalau kebenaran Tuhan yang menghiasi bejana hati kita, maka kita akan berhati-hati dalam bertindak,
baik itu di dalam sikap, di dalam gerak pikiran, di dalam perkataan, perbuatan, ya, tindakan, dan semua hal yang kita lakukan, kita akan sangat berhati-hati. Saudaraku, ketika kita sudah mengisi bejana hati kita dengan kebenaran setiap hari, lalu kalaupun ada pencobaan atau ada penderitaan hidup yang harus kita hadapi, maka dari penderitaan hidup itulah kita akan belajar hidup sama seperti Kristus telah hidup, di mana Tuhan Yesus belajar taat dari penderitaan yang ia hadapi saat yang mulia Tuhan Yesus Kristus masih hidup di dunia ini sama seperti manusia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yakobus pasal 1 ayat 12 firman Tuhan katakan begini, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Sekarang kita bisa mengerti bahwa taat dalam penderitaan itu akan membuahkan buah yang indah, yaitu buah kehidupan di kekekalan nanti. Cara hidup seperti inilah yang akan membuat kita tidak lagi mengingini apapun yang ada di dunia ini. Dunia dengan segala kesenangannya di mata kita akan menjadi pudar, sebab kerinduan kita, keinginan kita hanya satu, yaitu hidup hanya untuk melakukan kehendak Allah Bapa di sorga. Hidup menyukakan dan menyenangkan hati Allah Bapa di sorga. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menyadarkan kita semua, supaya kita mau berjuang untuk melepaskan diri dari setiap keterikatan dengan keinginan apapun yang dapat melahirkan dosa di dalam kehidupan kita. Mari kita sadar akan hal ini sebelum terlambat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa, saudaraku. Allah Bapa yang Maha Kudus, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang terus mengingatkan kami, menegur kami dan menyadarkan kami bahwa di sepanjang hari hidup kami harus memperhatikan setiap keinginan diri kami. Kami harus berjuang untuk mematikan setiap keinginan-keinginan yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Roh Kudus Tuhan, tolong kami, pegang tangan kami, pimpin kami ke dalam seluruh kebenaran, supaya di sepanjang sisa hari hidup kami terus hidup hanya untuk melakukan kehendak Bapa di sorga. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu, dan saat ini kami semua mau mengangkat tangan di hadapan Allah Bapa di sorga. Kami percaya Engkau akan menurunkan tangan dan memberkati hidup kami. Turunlah atas kehidupan kami segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung yang mulia Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, menyertai langkah hidup kami dan memberkati kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, terima kasih sudah mengikuti doa syukur hari ini. Sampai jumpa dalam doa syukur besok hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.